Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada ila hadihi biyaumiddin wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Al-Iman TV dan saudara-saudaraku, para pendengar radio Suara Al-Iman. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang, serta nikmat taufik, sehingga kita dapat bertemu kembali guna melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa' karya Al-Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita semuanya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan berpegang teguh dengan sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman kelak. Baik, pemirsa kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah akan menjelaskan masih tentang bahaya serta dampak buruk akibat perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya maksiat-maksiat yang dikerjakan akan mencabut keberkahan pada segala sesuatu, baik zahir ataupun batin, baik keberkahan pada urusan-urusan duniawiyah, termasuk juga urusan-urusan ukhrawiyah atau diniyah. Qala al-musannif wa min uqubatiha annaha tamhaku barakatal umri wa barakatal rizqi wa barakatal ilmi wa barakatal amali wa barakatat ta'ati. Di antara hukuman-hukuman kemaksiatan, bahwa maksiat itu dapat mencabut dan menghilangkan keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan ilmu, dan keberkahan amal, serta berkahnya ketaatan. Wabil jumlati tamhaku barakatad dini wad dunya. Jadi secara keseluruhan bahwasanya maksiat itu menghilangkan dan mencabut keberkahan din, agama, dan keberkahan urusan-urusan dunia.
luar biasa. Sehingga semua yang dilakukan oleh seorang, semua kekayaan yang dimilikinya tidak bermanfaat apapun, tidak memberikan kebaikan apapun pada orang tersebut. Wal-iyadu billah. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asawaha. Maka Anda tidak akan mendapati keberkahan sekecil apapun pada umurnya, pada agamanya, pada dunianya, yaitu orang-orang yang telah memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mentaati Allah. Nas'alullah salamul afiyah. Semakin orang itu bermaksiat kepada Allah, semakin hilang keberkahannya. Semakin hilang keberkahannya. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bima'asillah. Tidaklah dihilangkan atau dicabut keberkahan dari bumi ini kecuali karena maksiat-maksiatnya makhluk, maksiat-maksiatnya manusia. Maksiat-maksiatnya manusia. Tidaklah diangkat, tidaklah dicabut keberkahan dari bumi, dari muka bumi ini, kecuali penyebabnya adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Dan seandainya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan untuk mereka berbagai keberkahan. Keberkahan dari langit dan keberkahan-keberkahan dari bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa sebab semua keberkahan dari langit dan semua keberkahan dari bumi itu karena iman dan ketakwaan. Karena iman dan takwa. Maka dipahami bahwa kekufuran dan kemaksiatan adalah sebab hilangnya keberkahan-keberkahan tersebut. Wa qala ta'ala wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an wadaqa linaftinahum fi. Surat Al-Jin ayat 16 dan ayat 17. Allah berfirman, dan sungguh seandainya mereka itu istiqamah di atas jalan ini, yaitu istiqamah di dalam Islam, menjalankan agama Islam, mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Apa kata Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh pasti kami akan memberikan minum untuk mereka air yang segar. Kata para ulama maksudnya adalah rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Linaftinahum fi, sebagai ujian bagi mereka. Ayat ini sama dengan ayat yang pertama. Allah mengabarkan bahwa di antara bahwasanya sebab melimpahnya rezeki di suatu kaum adalah dengan ketakwaan, keistiqomahan di atas menjalankan agama Islam yang kita cintai ini. Maka saudaraku rahimani wa rahimakumullah, apabila kita menginginkan negeri yang berkah, rezeki datang dari semua penjuru, dari langitnya dan dari buminya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhilah kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Bertakwalah dalam segala hal, dalam aqidah, dalam ibadah, ya, dalam akhlak, termasuk juga dalam masalah muamalah, dalam akad, dalam jual beli,
dalam sewa menyewa, ya. Dalam segala hal, manakala seorang hamba bertakwa kepada Allah SWT, istiqamah menjalankan agamanya, niscaya Allah SWT akan melimpahkan rezeki di negeri tersebut, melimpahkan rezeki di negeri tersebut dengan keberkahannya. Berapa banyak negeri yang zahirnya itu kaya raya, karena semua kekayaannya, semua bentuk kekayaan ada di negeri tersebut, ya, secara zahir. Tetapi kenyataannya tidak memberikan dampak baik kepada negeri itu sendiri. Meskipun zahirnya kekayaannya kelihatannya melimpah, tapi kebaikannya, manfaatnya tidak dirasakan kecuali sedikit. Maka nasihat untuk negeri yang seperti ini, untuk rakyatnya adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama Islam untuk menjalankannya. Mendalami agama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dipraktekkan dalam kehidupannya. Maka sesungguhnya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan memberkahi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, hamba-hambanya yang istiqamah di atas agamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innal abda la yuhramur rizqa bid-danbi yusibuhu. Dan sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar akan terhalang dari rezekinya disebabkan dosa yang dia kerjakan. Di sini Rasulullah mengabarkan dengan tegas bahwa dosa dan maksiat itu bisa menghalangi rezeki seorang hamba, dan bisa menghambat rezeki itu sampai kepada seorang hamba. Maka ketika kita diuji oleh Allah dengan kesulitan rezeki, maka bisa jadi itu karena dosa, bisa jadi karena maksiat. Maka introspeksi pertama kali adalah dosa apa yang telah aku lakukan kepada Allah, maksiat apa yang telah aku langgar, ya, sebagai haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain, ya, hadis ini sahih karena dan disahihkan oleh Syekh Albani. Inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i. Sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, telah membisikkan pada hatiku, telah mewahyukan kepadaku, membisikkan dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, bahwasannya seorang itu tidak akan mati kecuali dia telah mendapatkan dengan sempurna rezeki yang telah ditulis baginya. Ya, manusia itu telah ditulis rezekinya sementara dia masih janin dalam kandungan ibunya. Telah tertulis semuanya. Di antaranya adalah umurnya, ya, ajalnya, apakah bahagia atau sengsara, termasuk juga rezekinya telah tertulis. Dan orang itu selama rezekinya belum didapat keseluruhannya, dia tidak akan mati. Ini berita bahwasanya selama orang itu masih hidup, bagi dia rezekinya, ada rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Kemudian setelah Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang itu kalau masih hidup ada rezekinya, maka Rasulullah mengabarkan atau memerintahkan, oleh karena itu bertakwa kepada Allah dan carilah rezeki itu dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau rezeki kita selama masih hidup itu ada, maka apa alasan kita kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Mencari rezeki dengan jalan yang dibenci, ya, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian Rasulullah mengabarkan, fa innahu la yunalu ma 'inda Allah illa bi ta'atih. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan didapat kecuali dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah ja'ala ar-rauha wal faraha fi ridha wal yaqin. Sesungguhnya Allah menjadikan ketentraman, kebahagiaan, keridhaan dan keyakinan. Wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syakki was sukhti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketentraman, kebahagiaan itu pada keridhaan dan keyakinan, dan menjadikan kegundahan, kesedihan itu pada keraguan-raguan dan kebencian, yakni bencinya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah juga mengabarkan bahwasannya apa yang ada di sisi Allah itu tidak didapat kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berkah itu tidak didapat kecuali dengan tak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mencarinya dengan cara yang halal. Mencarinya dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak dengan menipu, tidak dengan riba, tidak dengan hal-hal yang lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tegas bahwasanya rezeki yang berkah itu yang didapat dengan cara yang diridhai oleh Allah, bukan dengan cara yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan sebagaimana dalam sebuah asar yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Zuhud, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, "Aina Allah? Akulah Allah. Idza raditu baraktu wa laisa li barakati muntaha." Akulah Allah, kata Allah taala. Apabila aku ridha, maka aku akan memberkahi, memberikan keberkahan, dan keberkahanku tidak ada batasnya. Keberkahan Allah sangat luas. Wa idza ghadibtu la'antu, dan bila aku murka maka aku akan melaknat, menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Wa la'nati yudrikus sabi'a minal walad. Wallahu akbar. Dan laknatku itu dapat bisa sampai kepada 7 keturunan. Itu yang ketujuh dari keturunan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dikabarkan bahwasanya keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu dengan keridhaannya. Dan keridhaan Allah terhadap sesuatu atau terhadap seorang hamba itu adalah dengan ketaatannya. Jadi cara atau jalan untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam rezeki, dalam urusan dunia, termasuk juga terlebih adalah urusan akhirat, adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru bahkan dalam urusan din pun banyak orang keliru, di antara yang mengatakan yang penting tujuannya, yang penting tujuannya baik, ya, meskipun caranya salah, meskipun caranya tidak diridhoi. Ini keliru. Ini keliru. Tujuan yang baik harus diiringi dengan cara yang baik. Yang penting dakwah menyampaikan Islam meskipun dengan cara yang diharamkan. Ini keliru. Ini salah. Ini salah. Dakwah yang diridhoi oleh Allah juga harus dengan cara yang diridhoi. Biar berkah. Biar berkah.
Kemudian beliau mengatakan lagi, walaisat sa'atur rizki wal amal bikasratihi. Luasnya rizki dan amal itu bukan karena banyaknya. Wala tulul umri bikasrati suhuri wal a'wam. Bukan pula panjangnya umur itu dengan banyaknya bulan dan tahun. Wah, umurmu lebih banyak, umurmu 90 tahun misalnya begitu, atau 100 tahun. Bukan banyaknya tahun yang jadi ukuran panjangnya umur seorang itu. Walakin sa'atur rizki bil barakati fihi. Akan tapi lapangnya rizki itu dengan keberkahan pada rizki tersebut. Dengan adanya keberkahan pada rizki tersebut. Lalu beliau ngasih contoh di sini. Wa qad taqaddama anna umral abdi huwa muddatu hayatihi. Sesungguhnya umur seorang itu adalah waktu hidupnya dia. Umur seseorang itu yang sebenarnya adalah waktu hidupnya dia. Wala hayata liman a'rada 'anillah washtaghala bi ghairihi. Dan tidak dianggap hidup orang yang berpaling dari Allah Ta'ala dan menyibukkan diri dengan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak SWT. Dari umur kita yang dianggap, dihitung sebenarnya itu adalah yang kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Adapun ketika berpaling dari Allah Ta'ala dengan hal-hal yang sia-sia, terlebih apabila itu adalah hal maksiat kepada Allah SWT, maka tidak dihitung sebagai kehidupan, tidak dianggap. Bal hayatul bahaimu khairun min hayatihi. Bahkan hidupnya binatang-binatang ternak itu lebih baik daripada kehidupan orang yang seperti tadi, orang yang berpaling dari Allah. Fa inna hayatal insani bihayati qalbihi wa ruhihi. Karena kehidupan seorang itu adalah dengan hidupnya hati, dengan hidup dan tentramnya hatinya dia. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadati wahdahu. Dan tidak ada kehidupan bagi hati seseorang kecuali dengan mengenal yang menciptakannya, mencintainya, dan hanya beribadah kepadanya. Walau tu'awwidha anha bima tu'awwidha fid dunya bal laysatid dunya bi ajma'iha. Kata beliau, wal inabati ilaihi wa tuma'nati bi dzikrihi. Dan juga dengan cara kembali kepada Allah, merasa tenang dengan mengingatnya, wal uns bi qurbihi, merasa nyaman dekat dengannya. Maka ini hakikatnya hidup seseorang itu. Wa man faqada hadhil hayata faqad khaira kullahu. Barang siapa yang tidak memiliki kehidupan yang seperti ini, maka sungguhnya dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Tidak memiliki kebaikan sekali. Jadi di sini beliau menjelaskan kepada kita bahwa hidup yang baik itu, hidup yang baik di dunia ini adalah hidup ketika hati itu tentram, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tentram dan nyaman dengan zikir, dengan dekat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan taubat serta kembali dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat hidup yang baik sebenarnya dalam kehidupan dunia ini. Kemudian beliau mengatakan, walau tu'awwid anha bima tu'awwidha fid dunya bal laysatid dunya bi jami'i awadan an hadhil haya. Kata beliau, hal ini tidak bisa ditukar, diganti dengan apa saja yang ada di dunia ini. Yang bisa ditukar di dunia ini nggak bisa, katanya. Bahkan dunia semuanya dengan isi-isinya, seluruhnya
Ya, kata beliau, itu tidak bisa, tidak nutut ya, tidak cukup menjadikan ganti untuk kehidupan yang baik seperti ini. Allahu Akbar. Seandainya seorang itu memiliki seluruh kekayaan di dunia ini, seluruhnya tidak tersisa, itu milik dia, maka itu tidak akan dapat memberikan dia kehidupan yang baik apabila dia tidak mendapati kehidupan yang baik yang seperti ini. Apabila dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, ya, dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini isyarat bahwasanya ketunduan seorang hamba, mengenalnya seorang hamba kepada Sang Pencipta, beribadahnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap yang besar akan rahmatnya, rasa takut yang besar dari kemurkaannya. Sungguh ini adalah hal yang paling berharga, yang lebih berharga daripada seluruh dunia dan isinya. Ya, seluruh dunia ini tidak ada nilainya di hadapan kehidupan yang seperti ini. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi ini dari segala perhiasan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, yang seperti inilah harusnya kita berlomba-lomba. Untuk yang seperti inilah kita harus mencarinya. Bahkan sejogjanya kita harus lapang dada, meski harus mengorbankan dunia yang kita miliki untuk mendapatkan kebahagiaan yang seperti ini. Kebahagiaan yang sebenarnya di dunia ini. Kebahagiaan yang seperti inilah satu-satunya kebahagiaan yang dapat mengantarkan seorang hamba meraih kebahagiaan di akhiratnya. Inilah yang para ulama katakan sebagai surga dunia. Surga dunia, yaitu ketentraman hati, ya, ketenangan jiwa karena mentaati Allah, karena hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ke surga dunia yang kebahagiaannya tidak dapat ditandingi dengan kebahagiaan apapun dalam kehidupan dunia ini. Tidak dapat ditandingi dengan melimpahnya harta, tidak dapat ditandingi dengan tingginya kedudukan dan jabatan, sama sekali tidak. Ini hanya didapat oleh orang. Ini adalah kebahagiaan yang ada di hati, yang Allah Ta'ala letakkan untuk hamba-hambanya yang dia kehendaki dari hamba-hambanya yang hanya beribadah kepadanya, mentaatinya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan merasa nyaman, merasakan manisnya ketaatan tersebut, merasakan lezatnya dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, inilah kebahagiaan yang sebenarnya, saudaraku. Inilah kebahagiaan yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, man lam yadkhulha lam yadkhulha jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia ini, niscaya dia tidak akan dapat memasuki surga akhirat. Ini adalah tiket untuk mendapatkan tiket masuk untuk masuk ke dalam surga akhirat. Makanya beliau mengatakan, famin kulli syai'in yafutul 'abda iwadun. Sesungguhnya segala apa yang hilang dari seorang hamba itu ada penggantinya. Ya, apapun yang hilang dari seorang hamba dunia ini ada penggantinya. Fa idza fatahu wa lam yu'awwid anhu syai'un albattah. Tetapi apabila seorang hamba itu kehilangan Allah, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat menggantinya. Boleh kita kehilangan A, B, C dari kehidupan dunia ini, boleh. Dan pasti ada gantinya. Apapun yang hilang dari kita dalam urusan dunia, pasti ada gantinya. Tetapi jangan sampai kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kehilangan tauhid, jangan sampai kita kehilangan rasa harap, rasa takut, jangan sampai kita kehilangan rasa dekat, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya beliau mengatakan, wa innama kanat maksiyatullah
sababan limahki barakatir rizqi wal ajali lianna syaitan muwakkalun biha wa bi ashabiha. Sesungguhnya maksiat itu atau bermaksiat kepada Allah adalah sebab dicabutnya keberkahan rezeki dan keberkahan ajal. Hal ini tak lain karena syaitan memang ditugaskan untuk itu dan untuk orang-orangnya. Fasultanuhu alaihim, kekuasaan syaitan itu terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Wa kullu syai'in yattasilu bihi syaitan wa yuqarinuhu barakatuh mamhuqatun. Pokoknya setiap sesuatu yang disangkutkan kepada syaitan ya, dan disandingkan dengan syaitan, maka keberkahannya akan hilang. Tidak ada keberkahannya. Walihada syuri'a dzikru ismillahi ta'ala 'indal akli wasyurbi wal lubsi wal rukubi wal jima'i. Oleh karena itu dalam Islam disyariatkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika mau makan, mau minum, mau berpakaian, mau berkendara. Kenapa? Lima fi muqarnati ismillahi minal barakah. Karena apa-apa yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan berkah. Wa dzikru ismihi yatrudu syaitan fatasulul barakah. Dan karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu akan mengusir syaitan sehingga akan datang keberkahan. Sebab syaitan itu menghilangkan berkah, hilangnya syaitan mendatangkan berkah. Lalu beliau mengatakan wala mu'aridha lahu wa kullu shay'in la yakun illa fa manzu'ah. Segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah, maka keberkahannya dicabut, tidak ada. Fa inna rabbahu alladhi yubariku wahdahu. Karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi segala sesuatu. Dan tidak ada sekutu baginya. Wal barakatu kulluha minhu. Keberkahan itu semuanya adalah dari Allah. Wa kullu ma nusiba ilaihi mubarak. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang penuh dengan yang diberkahi. Wa baituhul haramu mubarak. Rumah Allah Subhanahu wa taala al-haram, Baitullah, diberkahi. Diberkahi. Wa rasuluhu mubarak. Rasulnya Allah SWT, Rasulullah kan, Rasulnya Allah SWT disebutkan kepada Allah banyak ya, diberkahi. Wa abdul mu'min an-nafi' al-khalqi mubarak. Hambanya Allah SWT yang beriman, yang memberikan manfaat kepada hamba-hambanya, mubarak, diberkahi. Wasfuha bil barakah fi sitti ayatin fi kitabihi. Intinya di sini Allah SWT Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwasanya apa-apa yang disebutkan kepada Allah dipenuhi dengan berkah. Fala mubarika illa huwa wahdah. Tidak ada yang berikan keberkahan kecuali hanya Dia semata. Wala mubarak illa ma nusiba ilaihi. Dan tidak diberkahi kecuali apa yang disebutkan kepadanya. Ini ila uluhiyati wa mabati wa ridahu. Maksudnya adalah yang disebutkan kepada penghambaan kepadanya, kecintaan kepadanya, dan keridhaannya. Jadi apa yang itu sifatnya adalah ibadah hanya kepada Allah, dan apa yang kaitan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diridhai oleh Allah, maka pasti diberkahi. Maka segala bentuk peribadatan kepada Allah berkah. Segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah berkah. Dan sini dipahami sebaliknya, segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan kesyirikan serta segala bentuk apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT pasti hilang keberkahan darinya. Wa illa fal qawnu kullu mansubun la rububiyatihi wa khalqihi. Wa kullu ma ba'dahu min nafsihi min al-a'yan wal aqwal wa a'mal fala barakata fihi. Segala sesuatu yang Allah jauhkan dari dirinya, baik itu adalah sesuatu yang tertentu
ataupun ucapan ataupun perbuatan, maka tidak ada keberkahan pada sesuatu tersebut dan tidak ada kebaikan padanya. Wa kullu ma kana qariban min dzalik fa fihi minal barakah ala hasabi qurbihi minhu. Sebaliknya, apa saja yang dekat dengan itu semua, yaitu yang didekatkan oleh Allah SWT, maka terdapat keberkahan pada perkara tersebut, ya, sesuai dengan kedekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu semakin dekat dan dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar keberkahan yang ada pada sesuatu tersebut. Jadi segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkah. Semakin besar ketaatan tersebut, semakin besar pula berkahnya. Sebaliknya, kemaksiatan itu segala jenisnya tidak ada keberkahan di sana, dicabut keberkahannya di sana. Ya, sebaliknya, dan semakin besar maksiat yang ada pada dia, semakin hilang keberkahan hanya pada dia. Banyak hal di sini, teman-teman, saudaraku rahimakumullah. Hal-hal yang pada hakikatnya dia harusnya mendatangkan kebaikan, tapi justru berbalik menjadi bumerang bagi pemiliknya. Berbalik menjadi laknat bagi pemiliknya. Makanya beliau jelaskan pada pembahasan terakhir ini, kata beliau, lawan keberkahan itu laknat. Lawan keberkahan itu adalah laknat. Tanah atau bumi, bagian bumi yang dilaknat oleh Allah, atau seseorang yang dilaknat oleh Allah, atau suatu amalan yang dilaknat oleh Allah SWT, maka itu adalah sesuatu yang paling jauh dari kebaikan dan keberkahan. Sesuatu yang dilaknat oleh Allah SWT, tidak ada keberkahan, mustahil ada keberkahan di sana. Dan sebagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan dia, ada ikatan dengan dia, hal-hal yang dilaknat oleh Allah Ta'ala tadi, sama sekali juga tidak ada keberkahan kepadanya. Perhatikan. Lalu beliau mengatakan, wa qad la'ana aduwwahu iblis. Allah Ta'ala telah melaknat musuhnya, yaitu iblis. Wa ja'alahu ab'adu khalqi minhu. Dan Allah telah menjadikan dia adalah hamba yang paling jauh darinya. Fa kullu ma kana min jihati falahu min la'natillah biqadri qurbihi minhu wa ittisalihi bihi. Oleh karena itu, semua yang searah dengan iblis ini, maka bagi dia laknat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedekatannya terhadap iblis tersebut dan sesuai dengan hubungan dan ikatannya dengan iblis tersebut. Perhatikan. Ya, semua yang terkait dengan apa yang dilaknat oleh Allah, maka hilang keberkahannya. Tidak ada keberkahan padanya. Wa min hahuna kana lil ma'asyi adzam ta'sin fi mahki barakatil umri wa rizqi wal amal wal ilmi wal amal. Perhatikan saudaraku. Lihat. Dari sini kita tahu sekarang bahwasanya maksiat itu memiliki pengaruh yang besar pada hilangnya keberkahan baik dari umur, rizki, ilmu dan juga amal. Ilmu dan juga amal. Artinya umur yang digunakan untuk maksiat tidak ada berkahnya. Rizki yang baik kemudian digunakan untuk memaksiati Allah, tidak ada keberkahan pada rizki tersebut. Begitu juga ilmu. Ilmu pun demikian. Manakala ilmu tersebut digunakan justru dalam maksiat kepada Allah, tidak ada berkah. Tidak ada kebaikan pada ilmu tersebut untuk pemiliknya. Termasuk juga amal. Maka beliau katakan sini, wa kullu waqtin usiya Allahu fihi aw malin usiya Allahu bihi aw badanin aw jahin aw ilmin aw amalin fa huwa ala sahibi laysa lah. Setiap waktu yang Allah dimaksiati, atau harta yang memaksiati Allah, atau badan, atau jabatan, atau ilmu, atau amal untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi bumerang, adalah keburukan bagi pelakunya dan bukan kebaikan. Perhatikan yang seperti ini.
Ilmu itu sendiri tidak dikatakan baik, tidak dikatakan buruk. Harta itu sendiri tidak dikatakan baik, tidak dikatakan buruk. Rezeki tidak dikatakan baik, tidak dikatakan buruk. Bahkan rezeki, bahkan ilmu, bahkan jabatan, bila digunakan sebagai wasilah memaksiati Allah Subhanahu wa taala, justru menjadi azab dan siksa bagi pemiliknya, bukan kebaikan. Tidak ada kebaikan sama sekali. Tidak ada keberkahan pada hal-hal yang demikian sama sekali. Beliau mengatakan, "Falaisa lahu min umrihi wa malihi wa quwwatihi wa jahi wa ilmihi wa amalihi ila ma ata'ahu Allah bihi." Sesungguhnya umurnya, hartanya, kekuatan dan tenaganya, kedudukan dan pangkatnya, ilmunya, amalnya tidak dihitung, tidak dianggap baik, tidak membawa kebaikan bagi dia kecuali apa yang digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Naam, apapun kedudukan Anda, siapapun Anda, seperti apapun kekayaan Anda, seperti apapun kemampuan Anda, kecerdasan Anda, semua itu ujian. Semuanya itu adalah ujian. Bukan ukuran Anda baik di hadapan Allah. Bukan ukuran Anda penuh keberkahan, tidak. Itu adalah ujian. Sehingga artinya tergantung mau dipakai untuk apa. Bila digunakan untuk yang diridhoi oleh Allah, untuk mentaati Allah, nah ini baru kebaikan. Ini adalah tanda kebaikan, tapi sebaliknya, waliyadzubillah. Kemudian ternyata kita menggunakannya dalam maksiat, untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ini adalah keburukan dan adab bagi pemiliknya. Waliyadzubillah. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menjauhkan kita dari segala perkara yang dibenci dan dilarangnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.